Jangan berlari mengejar. Atur dirimu. Yang lainnya akan datang kepadamu. Pahami ini dan segalanya akan berubah. Ini adalah kebenaran yang keras, praktis, dan mendesak yang dapat sepenuhnya mengubah cara kamu hidup. Hari ini, kamu akan belajar 6 pelajaran bersejarah yang sangat kuat, yang akan menunjukkan bahwa berlari mengejar sesuatu dengan putus asa hanya akan menjauhkanmu dari apa yang benar-benar penting. Dan lebih dari itu, mengatur pikiranmu, rutinitasmu, dan pandangan hidupmu adalah apa yang akan membuat segalanya mengalir, tanpa putus asa, tanpa kecemasan, dan tanpa penipuan diri. Kamu hidup dalam keadaan lelah, merasa selalu terlambat, dan meskipun melakukan segalanya, merasa tidak ada yang dalam kendali. Jadi, berhentilah sekarang, karena yang kamu butuhkan bukan lebih banyak usaha, tetapi lebih banyak arah. Marcus Aurelius menulis, "Kamu menjadi apa yang kamu izinkan untuk menghuni pikiranmu." Pikiran adalah kuas dan hidupmu, kanvas. Artinya, ubahlah pikiranmu dan segalanya akan berubah bersamanya. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Ubah, yang lainnya akan datang. Segalanya dimulai dari pikiran. Kamu mungkin memiliki bakat, waktu, kontak, dan bahkan uang. Tetapi jika pikiranmu tidak teratur, tidak ada yang akan berhasil. Ubah mentalitasmu dan yang lainnya akan datang. Tapi perhatian, ini tidak hanya berarti berpikir positif, tetapi berpikir dengan jelas, logis, dan dengan tujuan. Ini berarti berhenti memberi makan pikiran otomatis yang hanya mendorongmu ke jurang kelelahan dan frustrasi. Ada orang-orang yang hidup berlari, menguras tenaga, bekerja seperti orang gila, mengatakan bahwa mereka mengejar impian mereka, tetapi di dalam mereka bingung, tersesat, penuh dengan rasa bersalah, perbandingan, dan kecemasan. Tahu kenapa? Karena mereka yang tidak mengatur pikiran akhirnya dikuasai olehnya. Dan pikiran yang tidak teratur mengubah rutinitas apapun menjadi kekacauan, rencana apapun menjadi berantakan, dan bahkan hal-hal baik menjadi beban. Epictetus berkata dengan ketepatan bedah, "Pikiran membuat goresan menjadi luka atau luka menjadi pelindung." Apakah kamu mengerti ini? Hidup tidak melawanmu. Itu adalah cara berpikirmu yang bertentangan dengan kenyataan. Jika kamu melihat segalanya sebagai urgensi, kamu akan hidup dalam keadaan alarm. Jika kamu berpikir bahwa kamu selalu terlambat, kamu tidak akan pernah merasakan kedamaian. Jika kamu percaya bahwa kamu perlu mencapai sesuatu untuk akhirnya bahagia, kamu akan terus menunda hidupmu sendiri, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Jika mentalitasmu diprogram untuk kekurangan, segalanya akan terasa sedikit. Jika diprogram untuk ketakutan, segalanya akan terasa sebagai ancaman. Jika diprogram untuk perbandingan, segalanya akan terasa sebagai kekalahan. Dan bukanlah hal-hal yang perlu diubah. Itu adalah filter yang kamu gunakan untuk melihatnya. Oleh karena itu, sebelum mencari hasil, kamu perlu mengatur apa yang terjadi di dalam dirimu. Karena jika pikiranmu terus menjadi ladang pertempuran, kamu akan menyabotase dirimu bahkan dalam kemenangan, meragukan dirimu sendiri, kehilangan kesempatan, dan hidup dalam mode bertahan hidup, menyebutnya sebagai kehidupan normal. Marcus Aurelius menulis sesuatu yang seharusnya dibaca setiap manusia setiap pagi. Kamu bisa memiliki segalanya. Pikiran adalah benih. Hidup adalah buah. Tetapi jika pikiranmu adalah kekacauan, hidupmu juga akan demikian. Apakah kamu menyadari apa artinya ini? Itu berarti realitas eksternalmu dibentuk oleh kualitas apa yang kamu tanam di dalam dirimu. Ini bukan omong kosong. Ini adalah rekayasa pikiran dan hidup. Jadi berhentilah mencari jawaban di luar jika pikiranmu masih penuh dengan kebisingan. Berhentilah berlari mengejar kedamaian jika kamu sendiri menumbuhkan kekacauan. Berhentilah mengatakan bahwa kamu tidak bisa. Jika yang hilang adalah kejelasan, bukan kemampuan. Bernapas, lihatlah hidupmu dengan jujur. Apakah kamu membuat keputusan berdasarkan ketakutan? Apakah kamu bereaksi terhadap dunia atau menciptakan jalurmu dengan niat? Mengubah mentalitas bukanlah sihir. Ini adalah pilihan sehari-hari. Ini adalah mempertanyakan pikiran-pikiran yang menghabiskanmu.
Ini adalah menempatkan fokus pada apa yang ada dalam kendalimu. Ini adalah memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak bergantung padamu. Atur pikiranmu, dan kamu akan mulai melihat apa yang selalu ada di sana. Tetapi kekacauan tidak membiarkanmu melihat. Kamu tidak perlu berlari lagi. Kamu perlu melihat dengan lebih baik. Dan melihat dengan lebih baik hanya terjadi dengan pikiran yang bersih, tenang, dan hadir. Jika pesan ini menyentuhmu, tulis di komentar di sini. Saya tidak lagi berlari. Saya mengatur pikiran saya, karena ini adalah langkah pertama untuk berhenti bertahan hidup dan mulai hidup dengan kebijaksanaan. Pelajaran 2. Berhentilah berlari mengejar. Kamu selalu berlari untuk mencapai suatu ideal, berlari agar tidak tertinggal, berlari untuk membuktikan sesuatu. Tetapi apakah kamu sudah berhenti untuk bertanya, siapa yang bilang semua ini harus dikejar seperti ini dengan terburu-buru dan putus asa? Kebenarannya adalah bahwa sebagian besar orang berlari mengejar hal-hal yang bahkan tidak mereka ketahui apakah mereka benar-benar menginginkannya. Mereka hidup seolah-olah ada pengatur waktu tak terlihat yang menghitung detik. Dan jika mereka tidak melakukan semuanya sekarang, mereka akan kehilangan hidup. Tetapi berlari mengejar tanpa arah hanyalah cara yang canggih untuk tersesat. Berhentilah berlari mengejar, karena siapa yang berlari sepanjang waktu hidupnya akan terseret di dalam. Dan yang lebih parah, mereka tidak dapat menyadari ketika hal-hal yang benar datang, karena mereka terlalu sibuk mencoba memaksakan apa yang tidak siap untuk terjadi. Seneca menulis sesuatu yang mengungkapkan banyak tentang kecanduan modern ini. Kamu tidak kekurangan waktu. Kamu hanya terlalu sibuk dengan apa yang tidak berharga. Ya, kita menghabiskan terlalu banyak waktu berlari mengejar status, validasi, dan tujuan yang diproduksi oleh perbandingan. Hidup menjadi sebuah arena balap di mana hadiahnya adalah kelelahan. Dan yang paling kejam, ketika kamu akhirnya mencapai apa yang kamu kejar, kamu menyadari bahwa itu tidak mengisi apapun, karena kekosongan itu bukanlah eksternal, tetapi internal. Dan berlari mengejar hanyalah sebuah distraksi untuk tidak harus menghadapi itu. Stoicisme tidak mengajarkan kamu untuk menyerah pada ambisi. Ia mengajarkan kamu untuk mengoreksi arah. Alih-alih berlari mengejar, para stoik mengamati, memahami, dan bertindak dengan ketenangan. Marcus Aurelius memiliki semua alasan di dunia untuk hidup dalam dorongan, urgensi, dan reaktivitas. Tetapi ia menulis, keterburu-buruan adalah musuh pikiran, karena ketika kamu berlari terlalu cepat, kamu tidak melihat. Dan siapa yang tidak melihat bertindak dalam kegelapan, dipandu oleh ketakutan dan keterburu-buruan, bukan oleh alasan. Pikirkan berapa banyak keputusan buruk yang sudah kamu buat karena dorongan. Pikirkan berapa banyak pintu yang terpaksa menjadi penjara. Pikirkan berapa kali kamu menguras tenaga untuk sesuatu yang waktu akan selesaikan secara alami jika kamu hanya percaya. Berlari mengejar adalah gejala ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan pada hidup. Ketidakpercayaan pada diri sendiri. Ini adalah bertindak seolah-olah kamu selalu kekurangan. Seolah-olah apa yang menjadi milikmu tidak dapat menemukanmu. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa apa yang menjadi milikmu tidak perlu dikejar, hanya perlu diterima pada waktu yang tepat? Ini adalah kejutan realitas. Tidak semua yang kamu inginkan sekarang siap untuk menerimamu, dan tidak semua yang kamu kehilangan di sepanjang jalan benar-benar milikmu. Masalahnya adalah kamu terus mencoba mempercepat hasil sebelum menyiapkan tanah. Disinilah para stoik bersinar. Mereka mengingatkan kita bahwa segalanya memiliki ritme dan keterburu-buruan adalah bentuk kekerasan terhadap ritme itu. Kamu tidak melihat seorang petani menggali tanah setiap hari untuk memeriksa apakah biji sudah menjadi pohon. Dia menanam, menyiram, merawat, dan menunggu dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kepercayaan. Dalam hidupmu, itu sama. Kamu menanam tindakanmu, membangun karaktermu, bertindak dengan kebajikan, dan kemudian percaya karena panen akan datang, tetapi tidak untuk siapa yang berlari, melainkan untuk siapa yang mengatur. Mulai hari ini,
Setiap kali kamu merasa ingin berlari mengejar dengan putus asa, berhenti dan tanyakan, apakah saya bergerak dengan kebijaksanaan atau melarikan diri dari keheningan? Apakah saya mencari dengan niat atau hanya mencoba mengisi kekosongan? Jawaban itu akan menunjukkan apakah kamu benar-benar berkembang atau hanya melarikan diri dari dirimu sendiri. Pelajaran 3. Atur hidupmu. Fokus pada diri sendiri. Tahu apa yang tidak ada yang memberitahumu? Sebagian besar kebingungan yang kamu rasakan hari ini bukan berasal dari hidup yang sulit, tetapi dari ketidakteraturan dirimu. Ini sulit didengar, saya tahu. Tetapi kadang-kadang, ketidakaturan terbesar di dunia adalah rutinitas kita sendiri. Kamu ingin kedamaian, kejelasan, dan keseimbangan, tetapi tidak memberikan 5 menit perhatian pada pikiranmu sendiri. Kamu bangun langsung melompat dari tempat tidur, mengambil ponsel, masuk ke mode otomatis, dan hanya berhenti ketika tubuh mulai berteriak. Tetapi beritahu saya, bagaimana kamu berharap bisa hidup dengan tenang jika kamu sendiri menumbuhkan kekacauan? Mengatur hidup bukan tentang memiliki spreadsheet berwarna dengan segalanya ditandai. Ini tentang mengetahui apa yang penting. Ini tentang berhenti hidup bereaksi dan mulai bertindak dengan arah. Fokus pada diri sendiri bukanlah egoisme, tetapi adalah bertahan hidup. Dunia meminta kamu untuk berada di semua tempat sekaligus, tetapi stoicisme mengundangmu untuk berada di satu tempat, di dalam dirimu. Karena hanya mereka yang mengenal diri sendiri yang tahu di mana menghabiskan energi. Hanya mereka yang mengamati diri sendiri yang tahu kapan berhenti, kapan maju, dan kapan hanya mengatakan, "Ini bukan milikku untuk dibawa." Apakah kamu sudah berhenti untuk berpikir berapa banyak waktu hidupmu yang kamu habiskan untuk menyenangkan orang lain? Berapa banyak ruang di pikiranmu yang terisi oleh masalah yang bukan milikmu? Kamu tidak dibuat untuk hidup seperti ini, terlarut dalam agenda orang lain, ditelan oleh harapan orang lain. Fokus pada diri sendiri adalah tindakan rekoneksi. Ini adalah melihat ke dalam dan bertanya, bagaimana saya memperlakukan diri saya? Apa yang saya izinkan masuk ke dalam hidup saya? Apa yang, sejujurnya, membuat saya keluar dari jalur saya? Para Stoik memahami bahwa dasar kebebasan dimulai dengan keteraturan. Musonius Rufus berkata, disiplin adalah jembatan antara niat dan tindakan. Artinya, tidak ada gunanya memiliki impian, tujuan, dan kutipan motivasi jika hidup sehari-harimu berantakan. Dan saya tidak berbicara tentang perfeksionisme, tetapi tentang tanggung jawab pribadi. Kamu ingin kedamaian? Maka, berhentilah dikelilingi oleh suara-suara yang mengganggumu. Ingin fokus? Batasi apa yang menghabiskan perhatianmu. Ingin kejelasan? Berhentilah memenuhi dirimu dengan rangsangan sepanjang waktu. Fokus pada diri sendiri adalah menciptakan rutinitas yang memperkuatmu, bukan yang menguras energimu. Ini adalah bangun dan melakukan sesuatu untuk dirimu sebelum menyerahkan diri kepada dunia. Ini adalah mengingat bahwa energimu terbatas dan bahwa kamu tidak dapat menyia-nyiakannya mencoba menyelesaikan apa yang bukan milikmu atau membuktikan apa yang tidak perlu dibuktikan. Dan inilah sebuah kebenaran yang mungkin menyakitkan. Kamu berpikir bahwa kamu menyia-nyiakan waktu, tetapi yang kurang adalah struktur. Kamu merasa tersesat karena kamu belum mengatur rumah baik di dalam maupun di luar, bahkan ketika kamu melakukan apa yang kamu cintai. Karena tanpa struktur, bahkan kesenangan menjadi beban. Tanpa fokus, bahkan kemenangan terasa seperti beban. Jadi, berhenti, amati, dan pilihlah dengan tenang. Katakan lebih banyak tidak. Lindungi jadwalmu, saring pembicaraanmu. Ini bukan kedinginan, tetapi kedewasaan. Ini adalah memahami bahwa siapa yang tidak mengatur akan tenggelam dalam janji-janji dan tersesat ke 1000 arah. Hidup menuntutmu untuk merawat diri sebagai prioritas, bukan sebagai pilihan terakhir. Tidak ada gunanya menunggu seseorang datang menyelamatkanmu, karena itu tidak akan terjadi. Kamu bertanggung jawab untuk menciptakan struktur emosional, mental, dan praktis di mana kedamaianmu akan berkembang. Pelajaran 4. Pikiranmu adalah kunci.
Ada saatnya dalam hidup ketika kita perlu berhenti melihat terlalu banyak hal di dunia kita dan mulai melihat dengan keberanian ke dalam kepala kita, perasaan kita, tindakan kita. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menghalangimu, itu adalah cara kamu menghadapinya. Dan ini selalu dimulai dari pikiranmu. Pikiranmu adalah kunci. Kunci untuk kedamaianmu. Kunci untuk kekacauanmu. Kunci untuk kebebasan atau penjara. Kamu mungkin hidup di rumah yang tenang, dengan makanan di meja dan kesehatan di tubuh, dan meskipun begitu merasa tertekan. Kenapa? Karena pikiranmu telah menjadi ladang pertempuran dengan pikiran yang menyerangmu sepanjang hari, kekhawatiran, perbandingan, kenangan yang belum terselesaikan, proyeksi bencana masa depan. Apakah kamu pernah menyadari bahwa kadang-kadang harimu bahkan belum dimulai dan kamu sudah merasa lelah secara mental? Ini adalah pikiran tanpa arah, seperti kuda liar, berlari dalam lingkaran, tanpa rem, tanpa pelana. Stoicisme masuk di sini sebagai rem yang kuat, tetapi lembut. Epictetus berkata, "Kamu tidak menderita karena fakta. Kamu menderita karena lensa kotor yang kamu pilih untuk digunakan." Ini mengubah segalanya. Karena menunjukkan bahwa bukan fakta itu. Ini adalah cara kamu menginterpretasikannya. Dengan kata lain, jika kamu mengubah lensa, kamu mengubah hidup. Dan inilah poin kunci. Sebagian besar orang tidak merawat pikiran mereka sendiri. Mereka merawat tubuh, rumah, mobil, media sosial. Tetapi pikiran yang mengendalikan segalanya sering dibiarkan untuk nanti. Akibatnya, sebuah kehidupan yang berantakan, penuh dengan keputusan impulsif, reaksi berlebihan, dan siklus konstan dari penipuan diri. Kamu tidak perlu menjadi seorang biksu untuk merawat pikiranmu, tetapi kamu perlu mulai mengamatinya, menyadari apa yang terjadi di dalamnya setiap hari. Berapa banyak pikiran yang muncul yang berguna, dan berapa banyak yang hanya sampah emosional yang diulang. Apa yang diajarkan stoicisme adalah sederhana, tetapi mendalam. Kamu dapat belajar memilih apa yang masuk dan apa yang tetap di pikiranmu. Kamu dapat memfilter, mempertanyakan, mengganti. Misalnya, sebuah pikiran berkata, "Kamu terlambat dalam hidup." Seorang stoik tidak akan menerima itu. Dia menjawab, "Menurut siapa? Apa kriterianya? Apa yang bisa saya lakukan hari ini?" Dialog internal ini mengubah permainan karena mengembalikan kekuasaan yang telah diserahkan pada kebetulan. Pikiranmu perlu dibersihkan, bukan lebih banyak rangsangan. Perlu keheningan, bukan kebisingan sepanjang waktu. Perlu arah, bukan gangguan. Ini bukan tentang menjadi dingin atau kaku. Ini tentang memiliki benteng internal, sebuah ruang di dalam dirimu yang tidak goyah oleh setiap angin eksternal. Apakah kamu pernah memperhatikan bagaimana beberapa orang bahkan di tengah krisis, tetap tenang, hadir, dan berwibawa? Itu bukan bakat, itu adalah latihan, itu adalah pekerjaan internal. Itu adalah hasil dari seseorang yang mengerti bahwa ketika pikiran teguh, dunia tidak dapat membengkokkanmu. Atur pikiranmu seperti seseorang yang merapikan rumah. Buang apa yang tidak berguna. Tampilkan apa yang penting. Ciptakan ruang untuk bernapas. Dan ingat, semuanya dimulai dari situ, karena kamu tidak akan pernah mengendalikan keadaan eksternal, tetapi selalu dapat belajar mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Pelajaran 5. Kejelasan Marcus Aurelius. Hari ini, segalanya mendorongmu untuk terburu-buru, untuk perbandingan, untuk gangguan konstan. Menjadi seseorang yang jelas, terpusat, dan tenang adalah tindakan pemberontakan. Dan tidak ada yang memahami ini dengan lebih dalam daripada Marcus Aurelius, seorang kaisar yang, meskipun dikelilingi oleh kekacauan di zamannya, memerintah dengan pikiran seorang filsuf. Sekarang, berhenti dan pikirkan bersama saya. Kamu bisa membayangkan tekanan dari memerintah kekaisaran terkuat di bumi, menghadapi pengkhianatan, penyakit, konflik dan kematian di segala sisi, dan masih bangun setiap hari dan menulis. Mulailah harimu dengan mengingat bahwa kamu akan menemukan orang-orang yang tidak bersyukur,
sombong, dan egois. Kamu akan menemukan kesombongan dan kebohongan. Jangan terkejut, bersiaplah. Ini adalah pelatihan. Apakah kamu mengerti kekuatan kutipan ini? Apakah kamu menyadari betapa banyak penderitaan yang bisa dihindari jika orang-orang hanya mengingat ini saat mereka bangun? Jika kamu memulai hari dengan berharap dunia bersikap adil, baik, dan sopan, kamu akan merasa frustrasi, akan marah, akan bereaksi. Tetapi jika kamu bangun sudah mengetahui bahwa kamu akan menemui orang-orang yang tidak bersyukur, egois, dan sombong, tidak ada dari itu yang mengejutkanmu. Dan ketika sesuatu tidak mengejutkanmu, ia kehilangan kekuatan untuk mengganggu keseimbanganmu. Tentu saja, Aurelius adalah orang yang luar biasa, tetapi ini bukan hal yang mustahil bagimu. Mulailah melatih setiap hari. Kekuatan Marcus Aurelius tidak terletak pada pedang atau di takhta. Itu terletak pada kejelasan. Pada kejelasan untuk mengetahui siapa dia. Pada kejelasan untuk mengetahui apa yang benar-benar penting. Dan itu, temanku, adalah sesuatu yang langka dan kuat. Sebagian besar orang saat ini tidak menderita karena kurangnya kemampuan. Mereka menderita karena kelebihan kebisingan mental. Mereka bangun dengan 10 pikiran yang bertentangan, 20 notifikasi, 1000 kekhawatiran yang diproyeksikan. Dan di tengah semua itu, mereka mencoba hidup, mencoba memutuskan, mencoba bernapas. Tetapi bagaimana bisa damai jika kamu bahkan tidak bisa mendengar suara hatimu sendiri? Marcus Aurelius menyadari hal ini. Itulah sebabnya ia menulis setiap hari di jurnalnya, bukan untuk mengesankan orang lain, tetapi untuk membersihkan kelebihan dan menemukan kembali pusatnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya bertindak dengan adil, moderat, berani, dan bijaksana? Apa yang sebenarnya dalam kendali saya sekarang? Mengapa saya begitu gelisah? Apakah itu sesuatu yang nyata atau hanya cerita yang diciptakan pikiran saya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini mengembalikan apa yang dicuri oleh keterburu-buruan, kehadiran. Dan kehadiran adalah portal menuju kejelasan. Sekarang, lihatlah hidupmu. Berapa banyak keputusan yang kamu buat dalam keadaan terburu-buru dan kemudian menyesal? Berapa kali kamu berkata ya untuk sesuatu yang jelas-jelas tidak? Berapa kali kamu terlibat dalam perdebatan, proyek, atau hubungan yang hanya mengurasmu hanya karena kamu tidak memiliki kejelasan? Kurangnya kejelasan membuatmu hidup dalam mode otomatis dan otomatisasi mengubahmu menjadi penonton dari cerita hidupmu sendiri. Kamu bangun, bekerja, bertahan hidup, tetapi tidak hidup, tidak benar-benar memilih, tidak merasakan arah. Kejelasan bukanlah mengetahui segalanya. Kejelasan adalah mengetahui di mana kamu berada, apa yang kamu rasakan, dan apa yang benar-benar perlu kamu lakukan sekarang. Hanya itu sudah menyelesaikan setengah dari kecemasan. Dan yang lebih penting adalah bahwa kejelasan ini dapat ditumbuhkan, seperti yang dilakukan Marcus Aurelius, dengan menulis, merenung, dan membersihkan pikiran dari ilusi. Kamu bisa melakukan ini hari ini. Kamu tidak perlu menjadi kaisar untuk memiliki kejernihan. Kamu hanya perlu berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri. Tahukah kamu mengapa sebagian besar orang melarikan diri dari keheningan? Karena dalam keheningan, kebenaran muncul. Dan tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi bahwa mereka hidup dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan, karena mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Tetapi jika kamu memiliki keberanian itu, jika kamu mengizinkan dirimu berhenti, bernapas, dan melihat dengan jujur, kamu akan mulai memahami apa yang dipahami Marcus Aurelius. Tidak ada yang memiliki kekuatan atas pikiranmu selain pikiranmu sendiri. Dan ketika kamu mengatur pikiranmu, kamu mulai memilih pertempuran dengan lebih baik. Kamu tidak lagi bertengkar untuk segala sesuatu, tidak membiarkan dirimu terpengaruh oleh setiap dorongan, tidak lagi tersesat dalam setiap kebisingan eksternal. Kamu menjadi seseorang yang menginspirasi hanya dengan berada di sana. Karena di dunia yang cepat, siapa yang memiliki kejelasan bersinar seperti mercusuar. Jadi, jika kamu ingin hidup dengan lebih sedikit kekacauan dan lebih banyak makna, mulailah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang penting bagiku hari ini?
Jika kamu menjawab dengan jujur, kamu sudah berada di jalan menuju kebebasan batin. Dan jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tulis di komentar. Kejelasan adalah kekuatanku yang baru, karena itulah sebenarnya. Dia tidak berteriak, dia membimbingmu. Pelajaran 6. Fokus, disiplin, dan keberanian. Saatnya membicarakan 3 kunci yang menopang semua yang telah kamu dengar sampai di sini. 3 pilar stoik, 3 sikap praktis, 3 keputusan yang, jika kamu memiliki keberanian untuk mengambilnya, akan sepenuhnya mengubah hidupmu. Fokus, disiplin, dan keberanian. Dan tidak, ini bukan hanya kata-kata indah untuk diposting di media sosial. Ini adalah alat pertempuran, ini adalah dasar bagi pikiran. Ini adalah apa yang tersisa ketika motivasi gagal, ketika segalanya tampak runtuh, ketika dunia mencoba menarikmu kembali ke kekacauan. Mari kita mulai dengan fokus. Fokus bukan hanya memperhatikan. Fokus adalah memilih apa yang layak mendapatkan energimu. Dan, yang lebih penting lagi, memilih apa yang akan kamu abaikan. Hidup modern mencoba menculik waktumu sepanjang waktu. Semua adalah notifikasi, urgensi, perbandingan, kebisingan. Dan jika kamu tidak belajar melindungi fokusmu seperti seorang pejuang melindungi pedangnya, kamu akan hidup terombang-ambing. Marcus Aurelius berkata, "Jangan terganggu, pikiran yang menyerah pada segalanya tidak akan mendalami apapun." Dan itu benar. Hari ini, sebagian besar orang tidak menderita karena kelebihan tugas, tetapi karena kurangnya fokus. Mereka ingin melakukan segalanya sekaligus, menyenangkan semua orang, menjadi sempurna di semua bidang. Dan hasilnya hanya satu: kelelahan dan, yang paling kejam, kekosongan karena tidak melakukan apapun dengan kedalaman. Jika kamu ingin kedamaian dan kemajuan secara bersamaan, kamu perlu belajar berkata tidak dengan tegas, tetapi tanpa rasa bersalah. Tidak untuk gangguan, tidak untuk perbandingan, tidak untuk hal apapun yang tidak sejalan dengan tujuanmu. Sekarang datanglah disiplin, dan di sini saya perlu jujur padamu. Tanpa disiplin, kamu akan hidup selamanya memulai dan berhenti, bermimpi dan merasa frustrasi, karena dunia menghargai usaha yang berkelanjutan, bukan semangat sesaat. Musonius Rufus, guru Epictetus, berkata bahwa disiplin adalah apa yang mengubah orang biasa menjadi seseorang yang mampu menanggung rasa sakit dan memilih apa yang benar, bahkan ketika sulit. Karena disiplin bukan tentang kekakuan, ini tentang kebebasan. Kamu bangun tepat waktu bukan untuk menderita, tetapi untuk memulai hari dalam kendali. Kamu memenuhi apa yang kamu janjikan pada dirimu sendiri, bukan karena kesombongan, tetapi karena kehormatan. Kamu menciptakan rutinitas bukan untuk hidup seperti robot, tetapi agar tidak bergantung pada kebetulan. Dan tahukah kamu apa rahasianya? Kamu tidak perlu termotivasi, kamu perlu berkomitmen. Tubuh mungkin lelah, pikiran mungkin ingin menyerah, tetapi jika karaktermu didasarkan pada disiplin, kamu akan terus maju. Dan disitulah kamu melampaui kebanyakan orang. Tetapi tidak ada gunanya jika kunci ketiga kurang. Keberanian. Karena memiliki fokus dan disiplin adalah sia-sia jika kamu terhenti oleh ketakutan. Keberanian adalah jembatan antara apa yang kamu ketahui dan apa yang sebenarnya kamu lakukan. Itu adalah apa yang memisahkan penonton dari protagonis. Epictetus berkata, "Jangan minta agar segala sesuatu menjadi seperti yang kamu inginkan. Mintalah untuk belajar bagaimana menghadapinya seperti apa adanya." Itu adalah keberanian. Ini adalah melihat hidup dan berkata, "Tidak mudah, tetapi saya tidak melarikan diri. Saya takut, tetapi saya akan melangkah. Saya tidak tahu apa yang akan datang setelahnya, tetapi saya akan mengambil langkah berikutnya dengan tegas." Keberanian stoik bukanlah ketiadaan ketakutan. Itu adalah keputusan untuk bertindak meskipun ada ketakutan. Ini adalah memahami bahwa kamu bisa gagal, jatuh, mendengar kritik, dan tetap melanjutkan. Dan mungkin ini adalah pelajaran yang paling sulit. Kamu tidak perlu menunggu merasa siap untuk memulai. Kamu perlu memulai dan persiapan akan datang di jalan.
fokus, disiplin, dan keberanian. Jika kamu bersedia untuk mengembangkan ketiga elemen ini, hari demi hari, hidupmu akan berubah. Kamu akan kehilangan beberapa hal dalam prosesnya. Ya, kamu akan kehilangan gangguan, kamu akan kehilangan alasan, kamu akan kehilangan persahabatan yang hanya membuatmu tetap kecil. Tetapi apa yang akan kamu dapatkan sebagai gantinya adalah kebebasanmu. Kebebasan untuk memiliki pikiran yang jernih, untuk hidup dengan struktur, untuk melihat ke cermin dan menghormati diri sendiri. Dan tahukah kamu apa yang terjadi pada mereka yang hidup seperti ini? Mereka tidak perlu lagi berlari mengejar apapun, karena siapa yang hidup dengan fokus, disiplin, dan keberanian secara alami menarik yang menjadi miliknya. Hidup mulai selaras, pintu-pintu yang tepat muncul, kedamaian datang bukan sebagai sihir, tetapi sebagai konsekuensi. Dan sekarang, di akhir perjalanan ini, saya mengundangmu untuk membuat sebuah pilihan. Bukan janji yang megah, tetapi pilihan yang intim dan nyata. Pilih di mana kamu akan menempatkan fokusmu. Pilih untuk mempertahankan disiplin bahkan di hari-hari kelabu. Pilih untuk memiliki keberanian bahkan ketika suaramu bergetar. Tulis di sini di komentar dengan keyakinan. Saya memilih fokus, disiplin, dan keberanian. Kalimat ini bukan hanya simbolis, itu adalah titik awal barumu. Karena sekarang kamu tahu bahwa apa yang kamu cari di luar dimulai dari dalam dirimu. Kamu sudah terlalu banyak menyabotase dirimu, sudah terlalu banyak menipu dirimu dengan janji-janji hari Senin. Sudah cukup lama hidup berlari mengejar, menunggu dunia membaik, menginginkan sesuatu yang ajaib terjadi. Tetapi biarkan saya memberitahumu sesuatu yang keras. Tidak ada yang akan berubah selama kamu terus melarikan diri dari dirimu sendiri. Hidup tidak akan memberimu apa yang tidak kamu punya keberanian untuk mempertahankan. Kamu ingin lebih banyak uang? Ingin kedamaian? Ingin hasil? Maka, ambillah kendali. Tidak ada gunanya hanya menonton video, membaca, dan mendengarkan frasa-frasa indah dan memiliki keinginan. Kamu perlu menjadi seseorang yang layak untuk hidup yang kamu katakan inginkan. Kamu perlu memiliki fokus, berhenti menyia-nyiakan energimu dengan orang-orang kosong, dengan tujuan yang bahkan bukan milikmu, dengan gangguan yang membuatmu dangkal. Apakah kamu ingin membangun kehidupan yang kokoh dengan pikiran yang terpecah? Tidak mungkin. Kamu membutuhkan disiplin. Tanpa rutinitas, kamu tersesat. Tanpa konsistensi, kamu menyabotase dirimu. Disiplin adalah apa yang membuatmu tetap berdiri di hari-hari ketika semuanya runtuh. Jika kamu tidak dapat memenuhi apa yang kamu janjikan untuk dirimu sendiri, apa lagi yang akan kamu penuhi? Dan di atas segalanya, kamu membutuhkan keberanian karena akan menyakitkan. Akan ada orang yang menyebutmu berlebihan. Akan ada hari-hari ketika kamu ingin kembali ke yang lama. Tetapi jika kamu memiliki keberanian untuk melanjutkan, meskipun bergetar, kamu akan menang, kamu akan berubah. Hanya ada satu hal, tidak ada yang akan melakukan ini untukmu. Tidak ada video, tidak ada buku, tidak ada nasihat. Ini tentang keputusan. Sekarang, atau kamu terus hidup otomatis, mencoba mencari jalan keluar, atau kamu bangkit dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan jika kamu telah sampai di sini, jika kamu menyaksikan setiap pelajaran, jika kamu merasakan pukulan di dada yang saya tahu kamu rasakan, maka jangan abaikan, bangkitlah. Hidup tidak akan menunggu kamu menyelesaikan dirimu sendiri. Dan untuk menutup dengan kekuatan yang pantas diterima video ini, tulis di sini. Saya akan fokus pada diri saya. Tulis ini dengan penuh semangat, dengan kebenaran, tanpa rasa takut. Ini bukan kalimat, ini adalah kelahiran kembali. Dan jika video ini menyentuhmu, membangkitkanmu, atau mengguncangmu, daftarlah di saluran sekarang. Berikan jempolmu, bagikan video ini dengan seseorang yang juga perlu diguncang, karena pesan ini tidak boleh berakhir pada dirimu, dia perlu menyebar. Jika kamu mendengarkan saya sampai di sini, cukup tulis, Si Bijak Stoik. Saya tinggalkan di sini 2 video yang bisa mengubah cara berpikirmu.
Pilih satu. Sampai jumpa di sana.